Assalamualaikum. Terdengar nggak? Nuri sama Waalaikumsalam. Terdengar, Bu? Assalamualaikum. Terdengar nggak Nuri sama Vera? Waalaikumsalam. Terdengar, Bu? Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ada satu pertemuan lagi ya ini sebelum UTS. Ini juga UTS-nya pilihan ganda praktikumnya. Tapi kan nanti ada proyekan ya setelah UTS ini. Sama lanjutin ke 3D. Oke, sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Maaf tadi terlambat jadi jam 1:30 ya. Agendanya hari ini kalau lihat di GCR itu ada copy clone, delete object, layers. Udah pernah ya dibahas kalau layers. Basic debug, penggunaan animasi, import, remove plugin. Plugin sih yang kita suka pakai ya. Sprite juga itu satu plugin. HTML5 export atau kalau mau APK export juga bisa. Mana itu Soleh? Kita. Bu. Kok nggak bisa di-mute sih? Ini saya sama. Oh. Nggak ya, emang nggak bisa di-mute ya? Udah. Yang pertama, membuat aplikasi nanti, copy, clone, dan delete objek. Apa bedanya ya? Copy, clone,
sama clone. Copy dan clone mirip. Beda, ada perbedaannya nggak? Copy. Nge-copy mah menyalin aja. Kalau clone, Nge-clone itu menjadi 2. Cloning. kalau copy menjadi 3, 4, 5 gitu. Kalau kopi mah dia ngopi tapi si objeknya apa beda gitu kalau nggak salah. Kalau clone mah Kalau sama kopi itu persis. ngopi. Kita coba ini. Ntar. Project. Kiwi. Mau apa dulu nih? Kopi ya, kopi dulu ya. Bikin sprite. Kopi. Bikin sprite kasih warna ungu. Saya copy nih, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V ya. Saya edit yang hasil kopiannya. Jadi warna biru. Nah, ternyata yang objek pertama itu juga jadi ngikutin warna biru. Padahal kan asalnya warnanya ungu ya. Ya. Sekarang coba kalau clone kita buat sprite. Kasih warna ungu nih. Klik kanan. Clone object type. Terus ada tanda tambah. Samalah biasa ya. Taruh di posisi yang kita inginkan. Saya mau edit yang ini. Nggak mau warna ungu. Tapi maunya warna hijau. Kita lihat. Ternyata. Kalau copy itu. Kita ngopi banyak. Terus kita edit satu sprite hasil kopiannya. Nah, yang awal tadi itu jadi ikut berubah. Tapi kalau misalnya clone itu kita edit ini jadi hijau yang pertama, yang original itu tetap warna ungu, nggak ikut berubah. Kebayang nggak bedanya sekarang? Ya, Bu. Jadi kalau misalnya mau buat satu sprite yang seragam, beneran seragam itu, Ipin-Upin kembar banget, biar nggak capek ngeditnya, mending di copy kan sekali kita ngubah kan semua jadi ikutan gitu. Tapi kalau mau ada ciri khas tertentu, tapi sprite-nya masih sama, misalnya cuman warnanya diganti atau diubah, itu mending kita pakai yang clone. Di sini juga masih ada apa yang perlu disampaikan itu. Oh, kalau di C3 ini kalian bisa tuh pakai plugin 3D ya. Sehingga bisa membuat objek jadi terlihat seperti 3D. Nah, ini contohnya 3D. Yang 3D. Ada yang pernah coba nggak? Bikin 3D di Construct. Belum pernah, Bu. Nah, ini contoh ya. Kita play dulu. Kalau biasanya pakai sprite yang 2D, kita bisa bikin seolah-olah dia 3D ya. Nah, ini kan kelihatan ya si kubus atas, yang paling atas sebelah kiri ini. Kalau kita naik, kan permukaan bawahnya nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita ke bawah, tuh layarnya ke bawah, permukaan yang sisi paling bawah jadi kelihatan. Asalnya nggak ada kan?
Nah, ini contoh sampel ya. Contoh sampel penggunaan 3D. Asetnya 3D enggak. Jadi ini sebenarnya manual gitu, presisinya itu kita isi seperti apa. Itu ada perlu pengaturan Z ya. Kita perlu sumbu Z untuk membuat objek ini sudut pandangnya kayak kita lihat 3 dimensi. Nggak cuman box aja, bisa kita bikin prisma, wedge, piramid ya, corner out sama corner in. Ya walaupun terbatas ya, kalau di Unity kan ya bebas kan. Prefab itu bisa macam-macam. Nah, caranya itu objek types-nya kita masukin 3D shape. Jadi ketika klik 2 kali, ini masukinnya 3D shape di insert. Jadi begini, ada face-nya gitu ya, ada sisinya, sisi yang back misalnya mau diisi ini, sisi front 6, left-nya 2, right-nya 5, top-nya 3, bottom-nya 4. Itu nanti jadi sisi-sisi sebuah kubus. Ini ada face-nya. Bisa kita ubah-ubah. Thumbnail di situ ada. Kita akan masukin nih. Kalau mau jadi box, shape-nya bisa kita ubah di properties bagian kiri itu. Bentuknya prisma. Sesuai dengan keinginan. Misalnya prisma. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan kalau 3D ini. Nah, ada Z height ya di sini ketinggiannya. Ketinggian dari bentuk 3D ini bisa disesuaikan nih untuk memindahkan bentuk ke atas dan ke bawah pada sumbu Z. Ada ketinggian dari Z, ada juga elevasi. Sama Z tiling factor. Kalian ubah-ubah Z elevasi sama ketinggian height-nya ini ya, Z-nya, apa perbedaannya? Tuh 90, kenapa dia bisa jadi hilang gitu? Ini 45, ini 0, bedanya apa? Ini 45. Ini 60. Tadi kayak hilang 90 tuh. Semakin dekat ke kamera. Makin dekat ke kamera. Ya kayak, kan kalau mau nulis dulu. Ini kan sumbu X ya. Misalnya ini sumbu Y. Nah, Z-nya itu kan gini ya. Ke arah depan maksudnya. Ke arah depan. Nah, ini sumbu Z. Sumbu Y-nya. Itu sumbu X-nya. Terus kalau misalnya kita ubah tadi elevasi. Tingginya. Apa bedanya? Ini 60, ini 25. Ini 40. Apa beda elevasi sama ketinggian? Terus kalau mau diputerin, lihat ke angle. Ini puter 45. Nah, ini kenapa bentukannya? Nah, jadi kayak gini.
Jadi di sini ada, kalau bisa dibilang sih sudut pandang kamera ya, itu bisa diatur lewat si elevasi dan ketinggian Z ini. Jadi kamera berada pada ketinggian Z100 ya, misalnya melihat ke bawah. Bentuk dengan ketinggian 50 itu memanjang setengah jalan ke kamera. Ini kalau kita lihat si box yang ini sudutnya 29,1. Elevasinya 0. Tingginya 14. Kita ubah jadi 20. Jadi tinggi, lebih tinggi ya si apanya? Si objeknya kan. Elevasi. Kalau elevasi itu ketinggian dari kayak permukaan bawahnya. Ini kalau 0 nih. Dia kan ngejauh lagi kan dari kita ya. Tapi kalau misalnya kita 30, apa yang terjadi? Dia kayak objeknya itu sebenarnya kayak lebih dekat ya ke kita. Sedangkan ini adalah yang ini adalah ketinggian dari si boxnya gitu. Bisa dipahami nggak? Nah, ini 60 karena dia ketinggi banget gitu dari si permukaan itu. Tingginya 60. Makanya ini 20 nih. Ini 20. Dua 25 nih. Nih, semakin naik objeknya, tapi di situ ukurannya kayak sama aja gitu. Sedangkan ini adalah ketinggiannya. Ini makin lama makin pendek. 25 makin pendek kan. 10 makin pendek lagi. 5 tapi elevasinya 60 misalnya. Nah, segini gitu. Paham? 60 deket, makin dekat ke kita. Bu, kalau Ya. Jadi si elevasi ini teh kayak apa tuh tinggi rendahnya ke sudut pandang ke si ini ya ke si sumbu jetnya ya. Iya gitu kayak ini permukaan nih ya. Nah, ya. Kalau elevasi mah dari sini ke sini gitu. Nanti ditinggiin lagi ini gitu. Ya. Paham ya? Ini objeknya gerak-gerak gitu, tapi di sumbu Z jadi kayak makin dekat ke mata kita. Tapi kalau ketinggian Z mah adalah ketinggian dari si objeknya. Kalau kubus ya atau box ya tinggi boxnya gitu. Berarti Bu kalau misalkan Z elevasi ini ketika misalkan kita tambah misalkan ditinggiin nih, berarti si objek jadi si objek yang jadi playernya itu yang digerakinya itu bisa ngelewatin si si misalkan box tersebut dong. Bisa dia nembus gitu. Di belakangnya sih. Iya. Oke. Nah, makasih Bu. Ya, sama-sama. Si ada nih ini. Hapus dulu deh. Ya, ini kan tadi si kubusnya. Kita bisa pakai behavior juga di situ. Ini kan box yang tadi ya kayak terbang. Nah, ini contohnya.
Ini contoh dari tadi, ketinggian dari Z ya. Beda-beda kan ini ketinggiannya, si C-nya ini. Nah, ini tingginya beda-beda. Nih, tingginya beda-beda, makin lama makin tinggi. Kalau kita ubah tadi parameternya. Nah, ini Z elevation. Dengan adanya Z elevation ini, sehingga kita bisa menumpuk-numpuk si objeknya juga. Karena kan tadi kita geser makin dekat makin ke kita ya. Nah, belakangnya berarti kan jadi ada kayak ruang kosong. Seperti ini tadi nih yang elevasi Z-nya kita ubah. Nah, ini nih Z elevasinya kan kita ubah. Jadi, nah kita intip sedikit. Nah, bawahnya kan itu kayak bisa diisi lagi kan sama sebuah objek gitu. Kalau yang Z ini mah satu nih kan, satu objek kan, cuman tingginya diubah-ubah masih satu objek. Kalau ini kita ubah Z elevasi ya. Jadi kita bisa menempatkan sesuatu di atasnya atau di bawahnya gitu. Collision-nya mirip-mirip sama di 2D. Nah, if you want to run under a 3D shape, remove or disable the solid behavior. Kalau mau ngelewatin nih, berarti harus di remove atau di disable ya penggunaan dari solid behavior-nya. Ini kalau misalnya kita mau ganti bentuknya, tadi bisa box, prisma ya. Limas ya. Corner out, corner in misalnya. Nah, dicoba-coba ini 3D-nya ya. 3D shape-nya. Perbedaannya seperti apa tadi dari sisi Z-nya. Coba-coba sendiri kalau numpuk-numpukin objek 3D. Kayak gini. Nah, mengkombinasikan. Ini kan nggak bisa dilewatin tuh. Solid. Padahal dia Z-nya ada di atas. Salah satu fitur yang ada di Construct Tree ya. Copy, clone, terus kita coba apa lagi ya di sini. Kalau kemarin kita kan tentang global variable ya. Nah, sekarang tentang instance variable. Instance variable ini adalah variabel yang kita sematkan di sebuah objek. Di sebelah kiri itu di properties biasanya ada slot ya buat instance variable. Kita ke bawahin. Bisa kita tambahin add new instance variable misalnya. Bisa kita bikin HP ya. HP-nya itu disematkan di objek juga bisa sebenarnya type-nya apa. Number initial value-nya, nilai awalnya berapa variabelnya misalnya 0. Nah, itu cara nambahin instance variable. Kita panggilnya sama kayak global variable di event sheet. Cuman kan kalau di event sheet itu, kalau global variable, cara nambahinnya gimana? Klik kanan kan, add global variable ya.
tadi instant variable itu udah disematkan di objek dia. Karena udah disematkan di objek, jadi mau nambahin scoring tadi dari 0 ditambah 1 kalau by click misalnya ya, itu udah termasuk di sini. Jadi kita nggak usah bikin lagi global variable. Tadi kan nama variabelnya apa? Instant variabelnya click count ya. Nah, si sprite yang C tadi, sprite yang lambangnya construct tadi itu dia karena kita udah bikin variabel ketika kita add to misalnya. Sini ada instant variable. Nah, instant variabelnya jadi muncul. Tadi kan saya bikin baru ya instant variabelnya namanya HP. Mau tambahin ke HP atau tambahin ke click count. Jadi satu objek itu instant variabelnya bisa banyak. Nah, makanya jangan pusing ketika dapet cari ini ya, cari proyekan construct terus nemu misalnya di internet. Kok ini kayak ada variabel tapi tidak diinisialisasi dulu pertamanya. Kok nggak ada global variabelnya? Ya, mungkin karena dia bikinnya di satu objek tertentu gitu. Ini click count apa gitu kan, pas dilihat, oh instant variable bentuknya gitu caranya. Kalau kalian mau apa, mengamati, memodifikasi ya, kita buka event sheet. Coba itu siapa? Yang gaduh, oh si bagus. Nah, itu tadi instant variable. Lalu apa agendanya? Layers, udah ya. Basic debug sama kayak biasanya kalau kita ngeplay atau yang lain. Penggunaan animasi pada construct. Penggunaan animasi pada construct, kalian bisa cari sebuah sprite ya. Bentuknya sprite. Bisa dicari, googling aja, misalnya di game art yang free-nya. Game art 2D ya, di sini nanti ada gambar-gambar berupa sprite. Beberapa gambar satu bundle ya, misalnya dia posisi idle-nya nih si Dino kayak gini dari 1 sampai berapa nih? Satu pack-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 10 ya. Ada 10 gambar. Kalau walk dia sama ada 10 gambar juga. Kalau run gitu, jam, dead ya. Di sini bisa dicari sprite yang kalian inginkan. Enggak cuma di game art 2D aja ya, ada banyak juga sih yang lain. Kadang satu packaging gini dari sprite sama perintilannya ya. Bisa environment-nya, bisa enemy-nya gitu. Saya cari yang free. Nanti bentuknya tadi zip. Ada folder nih tugas akhir. Bukannya mau ngingetin ya. Tadi habis bikin surat soalnya makanya terlambat juga. Bikin surat usulan proposal. Karena ada yang mau seminar proposal, ada yang mau seminar proposal tuh 2016 si Imam sama si Rizky. Contohnya tadi setelah kita download si free Dino sprite itu. Nah, bentukannya kayak gini. Mati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dia posisi biasa yang idle.
10 jam. Kita pakai di construct kita. Kita bikin animasi di construct. Biasa masukinnya kayak sprite pertama. Ini bisa load by file, bisa satu-satu, bisa juga satu folder ya sebenarnya. Ada nggak sih foldernya yang acak-acakan juga sama kayak saya laptopnya? Mau diaturin lagi, aduh, sudah terlalu paburicak. Nah, nih ya, misalnya dari mati, dia berangsur-angsur ya, dari dia masih bisa berdiri sampai ada di tanah. Bisa juga semuanya di blok ya tadi. Satu. Nah, ini kita lihat dong. Nah, jadi dengan cara tradisional ya, satu persatu si image tadi kan ditampilkan ya, terus ada kecepatannya kan ya. Nanti makanya animasi itu berhubungan dengan frame per second ya. Kecepatannya juga bisa kita ganti ya. Barusan itu kalau speednya 5, kalau speednya 10. Kalau loop berulang-ulang, satu objek ini, si Dino ini bisa kita masukin animasinya. Animasinya bisa dia lagi mati, misalnya dia lagi lari, atau dia lagi jalan biasa ya. Kasihan jatuh terus. Nah itu tadi kalau misalnya di loop. Misalnya di loop. Ini baru satu animasi. Kita kasih nama misalnya. Kita add animation yang baru, misalnya kalau dia lagi jalan. Nah, nanti kosong lagi nih frame-nya. Kita isiin lagi yang tadi. Di file tadi yang versi dia lagi jalan. Lagi jalan. Walk. Nih, sampai 10. Kita bisa pakai shift ya. Biar nggak satu-satu capek kalau satu-satu masukinnya. Nah, semua animasi ini kita bisa panggil event sheet. Kalau dia mati misalnya ketika apa? Ketika misalnya nyawanya udah 0 ya, nanti sistemnya kalau kalian bikin global variable berarti sistemnya lihat variabelnya, variabel HP-nya. Kalau HP-nya sama dengan 0, aksinya itu sprite-nya set animation-nya ke nama animation mati gitu. Tapi kalau misalnya dia lagi jalan di sebuah terrain, tanah gitu, platform, set animation-nya dia walk gitu atau idle. Nah, itu tergantung dari kasus per kasusnya. Kalau yang udah pernah ambil, udah pernah coba ya. Kalau di game platform itu cara ganti animasinya sesuai dengan kondisi. Lalu kita tuangkan ke sebuah event sheet.
Import remove plugin, tinggal diimport aja sih. Plugin tuh ya ini yang barusan kita inputin. Nah, ini semuanya itu namanya adalah sebuah plugin ya. Array, list, sprite, touch background, touch, keyboard, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi HTML export. Udah bisa lah ya. Project, export aja. Tinggal export. Masukin ke nanti bisa di Netlify ya. Ini udah dalam bentuk HTML5. Kalau mau ekspor ke APK bisa, tapi jangan yang free edition, itu juga langsung. Nah, ini ke Android. Tuh, tapi nggak tersedia di free edition. Harus upgrade dulu. Paling nggak yang personal, walaupun bukan yang bisnis ya. Yang biasa aja itu udah bisa ekspor ke APK. Mau cara murahnya lagi, ya masukin aja ke Smart App. HTML-nya masukin ke Smart App-nya jadiin APK. Selesai deh. Nah, banyak jalan ya. Kalau yang dananya terbatas itu memang harus jadi orang yang bukan kreatif tapi kreatif ya. Kere ditambah atif. Nah, Maksakeun. jadi kalau terbatas di sesuatu hal ya, itu harus putar otak gimana caranya tujuannya, goalnya sama gitu. Kita lihat ada apa lagi di C3 ini. Ini masih sama. Kalau ngulik-ngulik 3D shape. Nah, dia bisa jadi loncat-loncat kayak di tangga bentuk 3 dimensi. 9patch itu plugin yang manfaatnya seperti ini ya, bisa kalian lihat bentar. Nah, buat apa jadi? Nge-resize ya, nge-resize sebuah objek. Mau bikin project tapi bingung mau cari ide di mana, bisa lihat template-nya. Sprite-nya bisa diganti-ganti sesuai dengan tema project yang mau dibuat. Saya mau main golf-golfan kan di sini ada nih. Buat cari ide sebuah konten yang bisa dipakai di dunia pembelajaran ya, di edukasi apa gitu. Jalan-jalan lah, lihat kalian ke template, ke beginner example, intermediate example, advanced example, di situ banyak tersedia sehingga nggak perlu bikin dari awal ya. Atau mau bikin dari awal ya lebih bagus. Nah, saya cari idenya di situ. Terus lagi tadi. Udah sih, harusnya udah dapat sertifikat ya dari Mereka Academy. Semuanya udah dibahas yang di situ.
Ini mata kuliah pilihan yang sudah dipilihkan nih sebenarnya. Nanti kita lanjut ke 3 dimensi. Oh ya, pengumuman yang terpilih menjadi project leader. Jadi project leader ini bekerja setelah UTS ya. Dari mulai ide, harus bisa menghimpun ide-ide. Kalian bisa tahu masing-masing kelebihan dari anggota timnya gitu. Apa dia bagusnya di mana. Siapa aja kah 8 orang itu? Sebentar. Dan silahkan pokoknya 8 orang ini jadi project leadernya. Nah, anggota timnya itu bisa anggota timnya yang ngelamar ya. Mau dong jadi anggota timnya Soleh misalnya gitu. Oh, kalau masuk ke saya ini syarat-syaratnya gitu. Itu sih bebas ya. Atau Soleh yang bisa langsung rekrut Fajri masuklah ke tim saya gitu. Itu up to you. Nama-namanya adalah aduh lama ya ini lemot nih. Yang pertama Solehudin. Ore, mana sih tepuk tangannya? Soleh. Yang kedua, ini pilihan pemirsa ya, jadi enggak ada komplain ya. Ini kalian sendiri yang milih. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi 1, bentar. Jadi hitung. Tapi kalau Soleh itu udah pasti tuh. Soleh banyak yang milih soalnya. Kenapa percaya sama Soleh? Lebih jago. Soleh, Bu. Yang kedua, Satria. Kedua Satria. Ketiga Rizal Fahrudin. Yang keempat Mar'i. Yeay. Yang kelima Iva. Yeay. Yang keenam Fahmi. Yang ketujuh Vera. Yang kedelapan ada Rian. Nah, dari 8 orang ini boleh milih anggota timnya sendiri atau anggota timnya boleh mengajukan diri ya, mau masuk ke tim yang mana. Nah, kemarin kan udah bikin flowchart ya. Habis UTS itu diskusi timnya itu bikin tapi masih pakai kontrak ya. Dikumpulkan di akhir semester 1 project aplikasi, mau game edukasi, mau bukan game edukasi juga nggak apa-apa, sifatnya
soal, drill ya, atau tutorial boleh, atau misalnya cara baca bahasa Korea ya, nggak apa-apa, bahasa Jawa, Sunda, Hana Caraka ya, kumpulin aset-asetnya. Belajar baca Iqra misalnya, atau belajar bahasa Indonesia ya, belajar baca biasa yang Ani misalnya, Budi. Nah, misalnya siapa tuh yang mau ngisi suaranya? Misalnya Fajri gitu di dalam kelompoknya Soleh, direkam kan. Wah, jangan Bu, jangan Fajri Bu. Perekam suara yang jadi suaranya jangan Fajri Bu. Kenapa, kan bagus. Hore gitu kan. Kamu hebat, Bukan gitu Bu, Fajri mah Bu. berhasil, hore gitu kan. Bukan gitu Bu, Fajri. Nah, itu pokoknya bagi-bagi tugas ya, sekitar 2 bulanan bekerja bisa menghasilkan sebuah produk ya. Asetnya ambil yang free, syukur-syukur kayak Soleh itu bisa gambar, bikin desain yang bagus ya, apa UI UX. Mungkin ada Rido Satria tuh. Mari UI UX misalnya bagus di situ. Nah, kasih kerjaan tuh sama project leadernya Mari ya. Harus bisa tahu masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Itu kalau misalnya kalian bikin proposal di suatu event ya, ada event yang suruh nulisin itu anggota timnya siapa aja, kekuatan dari masing-masing si individunya tuh ditulisin gitu. Dan kalian biasanya suruh milih di antara anggota tim itu siapa sih menurut kalian yang paling menonjol. Jadi harus bisa menilai ya, nggak cuman skill aja di mata kuliah ini, jadi si soft skill-nya juga bisa dikembangkan gitu dalam melakukan pekerjaan yang membutuhkan kekompakan tim ya. Jangan sampai ada yang nganggur. Kan pasti tiap orang itu ada kelebihannya gitu. Nah, dipergunakan kelebihannya itu. Siapa tahu kan misalnya Mari disuruh berenang memang nggak bisa ya, tapi kalau disuruh lompat batu nias bisa. Itu kan tergantung ya. Nah, yang bisa berenang ya kasih kerjaan yang berhubungan dengan berenang gitu. Jangan kebalik, sebenarnya dia bisa berenang sama melompat tinggi gitu ya, tapi dikasih kerjaan misalnya main catur gitu, padahal bagusnya di berenang. Nah, jadi pintar-pintarlah bagi-bagi tugas. Kan kalau menyerahkan segala sesuatu. Bu, nggak ada suaranya Bu. Pakai aja Google Form, tapi kalau misalnya beberapa Tadi nggak ada detik aja suaranya Bu. dia nggak ngelihat wajah kalian, nanti ada notification di situ. Tapi kalau pakai Quizzes itu sekali jawab ya kan, kalau misalnya kita ngeklik
itu kan bisa langsung di-keep ya sama si kuisisnya, langsung ganti soal gitu. Tiap soalnya tidak bisa balik lagi gitu Adang ya. Nggak seenak ngerjain di Google Form kan bisa tinggal di scroll. Oh nomor 1 belum diisi, nomor 2. Kalau kuisis kan dia nampilinnya kan per soal. Mau pakai kuisis atau mau pakai Google Form, pakai autoproctor? Bu, kalau misalkan pakai quizzes nanti misalkan ada peristiwa for class gimana? Apakah bisa masuk lagi nanti langsung ke lanjutin soalnya atau harus login lagi gimana Bu, harus ngulang lagi? Kan kemarin Rijal pernah, Rijal atau Ilham? Ilham kalau nggak salah. Pernah Ilham kan? Tinggal ujian tengah semester. Kalau nggak ada, kita tutup aja pertemuan hari ini. Nggak ada suaranya. Halo? Bu, tesnya mulainya kapan, Bu? Semoga nanti ujiannya lancar. Mohon maaf atas segala Oh, nggak kedengeran. dalam sisi penyampaian Halo, Bu. ya dari awal sampai ujung Halo. ini. Terima kasih atas Nggak partisipasinya. kedengeran. Semoga bisa bermanfaat pertemuan kita hari ini ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.